until the enemy reaches the battlefield. Smash them. Oke, kita mulai lagi di match yang kali ini, guys. Wah, ini kayaknya satu game lagi udah nyampe ke jam 00 berapa? Ya gimana kerja soalnya? Iya, kerja sih susah sih, guys. Bingung juga ya. Besok kita coba dari sore ke malam kali ya. Pun kalau malam-malam segini nih agak berat juga, guys. Aku, guys. Kalau jam-jam segini, guys. Oke, besok bisa lebih rame juga dan nanti juga lumayan banyak ya. Semoga, guys. Coba memberikan serangan seorang Ribi di sana, tapi Deskaizo berhasil untuk mundur, tapi harus juga melawan seorang Uchiha Stanley yang kali ini mencoba untuk memakai hero Jowhead ya. Coba untuk kuat dalam memberikan sebuah serangannya kali ini. Akankah berhasil menciptakan satu pick up? Tapi juga harus juga melihat bahwa clearance sedang dilakukan di bagian bawah dari sebuah first bot harus dilakukan. Renzo berhasil untuk mengamankan satu orang pemain di bagian atasnya YB. Padahal sudah melakukan 125 gaping ya. Ternyata masih berhasil untuk ditumbangkan karena sepertinya ada sebuah bantuan yang dilakukan seorang Adran dan membuat 2 lawan 1. Dan tentunya YB akan kesulitan jika ingin melakukan sebuah movement agar berhasil mundur kali ini. Dan Yus bisa masuk dan satu buah counter pun langsung berhasil terkontek. Membuat satu buah pick up ternyata berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim GGS di game kali ini. Mencoba untuk komit lagi dalam memberikan satu buah hook, tapi Ayung masih mencoba kuat juga dengan damage magicnya. Flamesoft pun dilakukan, tapi Adran pun masih berhasil ditahan. Hingga darah sekaratnya gagal untuk bisa ditumbangkan, tapi Adran pun masih mencoba kejar. Membuat Ayung overcommit dan membuat serang Ribi pun berhasil memberikan satu eliminasi. Wah, sayang banget terlalu overcommit dari seorang Ayung ya, yang membuat dia pun harus ditumbangkan. Cuma Nestra ya, bisa buat jadi pembelajaran. Bisa di bagian bawah, Deskaizo harus berhadapan dengan seorang Uchiha Stanley ya. Dan nantinya bantuan dari seorang Rams mencoba memberikan sebuah kejutan dengan satu buat tembakannya. Tapi bagian di area turtle, kita melihat pasukan dari GGS mulai bersiap bersamping yang seorang Ius mencoba masuk. Elektrofina belum pun mencoba lepaskan. Deskaizo berhasil menciptakan satu pick off bersama dengan pengambilan turtle yang juga kembali terjadi. Berhasil didapatkan oleh pasukan dari GGS dan menumbangkan lagi pemain dari pasukan tersebut tim Diamond yang seperti untuk kali ini juga mereka udah ngamanin sekitar 3 orang pemain. Dan dari segi goalnya pasukan dari teman-teman GGS malah lebih kuat ya. Ini dari seorang Ribi sih yang udah berhasil cukup kuat dari segi farmingannya ya. Bahkan coba juga untuk mengamankan satu buah pengambilan ke bagian forest buff-nya. Tangan juga kembali dilakukan. Deadly Magic mencoba diaktifkan. Mencoba mundur tapi harus terkena satu buah flame shot kah? Oh, masih berhasil menghindari. Dan adanya seorang Aldan yang ikut kembali dari segi team fight-nya kali membuat seorang YB mungkin harus berhati-hati ya. Apalagi YB dengan darah sekaratnya akan mencoba untuk ditumbangkan di sana dan satu tembakan masih terlalu jauh dan YB pun masih berhasil mundur, bahkan Yus pun malah berhasil memberikan satu buah pick up. Mencoba menambah dengan tumbang yang mungkin seorang Adran di sana, mencoba menggunakan spot kabelnya, cuma tenaga yang dibutuhkan. Yus harus hilang di sana dan Ayung malah jadi sebuah korban untuk kali ini. Terlalu overcommit lagi dan membuat dari seorang Ayung pun harus malah terkena eliminasi ya. Waduh, sayang banget guys. Overcommit yang membuat Ayun malah ditumbangkan lagi ya. Waduh. YB guys, sementara di bagian atas dengan memakai Bruno ya. Sebenarnya sih untuk lawan seorang Harit juga kayaknya agak sulit juga ya. Apalagi dengan adanya tempelan yang juga dilakukan oleh Adran ya. Terus menempel seorang Renzo sehingga YB pun harus kesulitan jika harus sendirian, jika harus melawan 2 orang pemain. Kali dari Julak Ambon yang mencoba untuk memberikan sebuah bantuan. Apakah berhasil memberikan sebuah impact yang cukup besar bersama seorang Ayung yang juga kali mulai datang mencoba memberikan sebuah suppress damage mungkin dengan adanya satu buat Deadly Magic, tapi Ius mencoba untuk memancing. Untungnya Aldran gak terpancing dengan kelebihannya yang sepertinya juga masih harus cooldown kah di war yang kali ini. Coba untuk mengambil satu buah creep, Ayung malah mencoba untuk mundur kembali karena satu buah rotasi harus bisa dimanfaatkan di bagian tengahnya, namun di bagian bawahnya Ius berhasil membalas juga satu buah pick up yang dilakukan oleh seorang Uchiha Stanley di sana dan satu buah ambil turret mulai dilakukan bersama dengan satu buah pick up ban. Oh, satu tukar satu, tapi dari seorang Ayu mencoba untuk melakukan satu buah Deadly Magic kembali di double kill Renzo berhasil juga didapatkan di war yang kali ini. Dan lagi kita melihat bahwa Renzo ya
Jadi pemain yang udah berhasil untuk mengamankan 3 orang pemain ya, bukan hal yang mudah untuk bisa mengamankan 3 pick off di menit yang masih kelima guys. Dan ini kayaknya bakal ngebuat dari serang Renzo. Dan pemain yang bahkan ada satu momen dengan pelatihan mancingan yang mantap. Rob Aldrin yang malah membuat dari pasukan tim GGS harus kehilangan cukup banyak pemainnya ya. Salah satu tembakan dari seorang Red mencoba menaik serang Deskaizo di sana. Untungnya masih berhasil kabur. Deskaizo mencoba bermain aman dengan satu rotasi yang juga kini dilakukan. Satu sacking eagle pun kini terjadi. Kali terfinal belum pada serang Deskaizo pun berhasil memanfaatkan kali dan membuat satu buah pick off. Jadi milik teman-teman dari tim GGS ya. Wah, bahkan mereka juga mencoba untuk mundur, nggak mau terlalu komit, karena terlalu komit lagi mereka malah mungkin harus kehilangan pemain lagi. Dan dari score-nya juga kita melihat udah mulai jauh ya. Jauh bisa dikejar sama seperti dunia yang sudah jauh untuk bisa kita dapatkan ya. Dan untuk di bagian turtle-nya belum ada pembukaan yang mulai dilakukan oleh pasukan dari GGS. Lebih mencoba menciptakan sebuah pick off lagi ke arah serang Renzo yang tentunya juga belum bisa ditumbangkan lagi. Mencoba untuk meminta sebuah perlindungan yang satu buat second eagle, tapi malah serang Julian Ambon pun ditumbangkan. Masih mantap keserangan dan berhasil dilakukan. Renzo menciptakan satu buah double kill, membuat cukup luka kali ini untuk teman-teman tim GGS yang harus malah kehilangan 2 orang pemain guys. Wah, bahkan Rini juga mencoba untuk mendapatkan sebuah keuntungan dengan seorang Ius yang untungnya masih bisa mundur ke bagian belakang. Tapi dengan darah yang cukup berkurang ya, Ius mungkin harus lebih berhati-hati lagi kalau misalnya pengen melakukan satu buah recall-nya ya. Karena kalau misalnya recall yang bisa nggak waspada ya, ini bisa banget membuat dari seorang Ribi memanfaatkan keadaan di match kali ini guys. Bahkan mencoba untuk melompat-lompat lagi karena seorang Jolok Ambon yang sepertinya akan jadi sebuah targeting berikutnya. Tadi satu buah kasar pun langsung berhasil diberikan. Berhasil memberikan sebuah tumbangan, tapi Terry gagal memberikan satu buah dorongan untuk mengamankan Ius yang ternyata masih berhasil mundur sampai belakang dari Renzo. Lihat lagi Renzo jadi pemain yang sangat-sangat berimpact di match kali ini, berhasil mengamankan 6 kali pick off. Lebih kejar ke Ius, masih berhasil kabur. Ius pun masih harus digagalkan dengan satu batang naga yang harus hilang begitu cepat ya. Selanjutnya nggak bisa terlalu mobilitas juga guys, soalnya tadi dia maksain ya tanpa adanya sebuah bantuan dari bantuan dari Purple guys. Karena Premso juga tadi kalau kalian lihat dia lagi udah sekarat banget ya. Tadi ada peluangnya tuh enak banget buat ngamanin pick off ya. Cuma Premso yang ternyata masih berhasil kabur. Mencoba untuk memainkan satu bola ini di bagian bawah, harus melawan Deskaizo yang kali ini mencoba untuk memberikan satu bola rotasi di sana dan mencoba untuk memberikan satu bola serangan. Elektro final belum bisa dilepaskan. Deskaizo akan kembali ditumbangkan dan terlihat dengan darah sekaratnya Renzo malah berhasil untuk sangat lincah banget gitu. Kalau kalian pengen tumbang itu sulit banget, tapi untungnya kali ini Ius berhasil untuk memberikan sebuah pengejarannya. Hingga akhirnya seorang Renzo pun berhasil untuk ditumbangkan untuk yang kedua kalinya ya. Wah, kalau dilihat memang dari segi Renzo luar biasa banget sih dari segi aritnya guys. Kalau kalian lihat tadi lincah banget loh. Dengan darah sekarang pun masih cukup pede banget buat bisa maksimalin serangannya di bagian depan guys. Dan ini malah membuat teman-teman dari tim GGS ya juga tadi cukup banyak kehilangan pemain. Dan Lord yang pertama mulai muncul kali ini. Siapakah yang berhasil untuk melakukan sebuah pengambilan? Rams mulai ada di bagian Lord, coba untuk memberikan sebuah serangan. Namun serangan juga dilakukan di bagian tengah. Seorang Julak Ambon harus berhasil ditumbangkan dengan sebuah bantuan dari seorang Adran. Dengan adanya satu buah berlebihan dan satu potensial blend dilepaskan kali yang sama YB untuk mencoba memberikan display menanti. Double kill pun kini terjadi. Bahkan juga mencoba mengamankan seorang Yus yang seperti yang gak dikasih untuk melakukan sebuah mengambil ke bagian Purple dan gagal ternyata. Ribi harus gagal dalam melakukan satu buah retribution di sana, dengan malah juga harus ditumbangkan dengan ada pasukan dari teman-teman tim GGS. Dan Electro Vinablo yang dilepaskan untuk dari seorang Deskaizo mencoba untuk membuat dirinya pun berhasil kabur ya, mencoba mundur karena ada pengejaran yang dilakukan oleh beberapa pemain guys. Pengejaran dilakukan, Deskaizo mencoba bermain aman di saat di bagian atasnya, mencoba memberikan sebuah manuver dengan Deadly Magic-nya.
gagal mendapatkan seorang Uchiha Stanley. Masih memiliki satu buah flame sword. Kaburkan dari Jolak Ambon. Oh, Ayung berhasil terselamat di war yang ternyata membuat teman-teman dari tim Killing spree. Super Team ya di game kali ini cukup bisa bermain. Tadinya udah enak banget harusnya buat ngamanin si Ayung ya. Sayang banget guys, pasukan tim Diamond gagal untuk mengamankan Ayung yang ngeliuk-ngeliuk ternyata dengan mencoba untuk memakai Harley di game kali ini. Berhasil memiliki sebuah maneuver dengan skill 2-nya dan adanya bantuan dari seorang Jolak Ambon juga yang bisa dimanfaatkan membuat Ayung pun berhasil selamat. Dan Adran berhasil tumbangkan, mencoba memberikan satu serangan. Remso di bagian depan mencoba mencari satu buah double kill dengan bantuan yang juga diberikan seorang Ribi. Sahabat Remso Blade pun dilakukan kali mencoba untuk melihat bagian dalam dan masih ada satu buah Astral Recall ya yang mungkin bisa didapatkan untuk mengenai seorang YB yang sedang mencoba untuk kabur di sana. Dan lebih diarahkan untuk bisa menjaga aja di bagian tengahnya. Bisa sebuah pengambilan purple yang berhasil dilakukan dan membuat Ribi sepertinya akan lebih enak lagi untuk bisa mengamankan game kali ini ya, dengan nggak adanya seorang Yus yang mendapatkan purple. Ini bahaya banget guys. Yus udah nggak ada purple, nggak punya meskipun ternyata dari segi serangannya memang masih cukup kuat. Mega kill berhasil didapatkan oleh Yus. Mencoba untuk memainkan satu buah kabelnya lagi dan terlihat Yus. Wow, luar biasa sekali. Namun Lord memang masih belum juga ada yang dapat nih. Satu tembakan dari seorang Rans. Mencoba untuk diberikan ke arah satu orang pemain. YB berhasil untuk malah mendapatkan pengambilan di bagian Ores buff. Mencoba untuk memainkan satu ball landing di bagian tengahnya. Namun satu serangan juga bisa dilakukan juga di bagian bawah. Jolak Ambon berhasil ditumbangkan lagi dan lagi, juga penghambat banget ya kelebihan dari seorang Adran yang memang kalau dilihat impact di game kali juga cukup besar karena udah berhasil mendapatkan 6 kali assist. Di saat memang masih ada pemain yang cukup bisa memberikan sebuah impact dengan assistnya 9 kali ya Rans. Cuma menurutku sih memang salah satu ruang untuk pasukan tim Diamond juga kali ini berimpact cukup besar ya. Lagi beberapa kali tadi aruknya cukup tepat untuk bisa mengenai pemain di sana. Mencoba untuk mendapatkan satu betul sepertinya di bagian bawah. Tapi apakah Lord dianggurin aja ya di sana? Wah, ini Lord aja dianggurin apalagi dia ya. Waduh. Ya, serangan di bagian purple-nya malah mencoba diberikan. Pengambilan di area purple akankah seorang Yus mendapatkan? Dan Remso gagal untuk memberikan satu buah pengambilan dan satu buah team fight. Mulai dilakukan kembali. Yus pun berhasil memberikan suplementasi. Rams pun harus ditumbangkan kembali dengan 3 kali. Seorang Rams yang harus hilang. Buat Yus sepertinya semakin kuat dengan adanya 9 pick up yang sudah berhasil untuk dia dapatkan. Bang udah matang kata copet. Mata apa tuh? Halo Pet, welcome Pet. Pet kau udah setahun ya Pet? Langganan di tempatku ya Pet. Kau nggak minta sesuatu kah Pet? Ya aku kah Pet? Misalnya kau nggak minta pap ke aku kah? Landing di bagian bawah, DSK itu mencoba untuk lancarkan. Bisa satu bagian itu Magic dan mulai dihantam untuk dilepaskan. Kendrick Gaming terconnect. Mencoba mundur Yus, sepertinya mencoba untuk berhati-hati kali ini. Apalagi ternyata cukup kuat untuk bisa memberikan suplementasi pasukan dari teman-teman tim Diamond. Berhasil menciptakan satu buat double kill dengan seorang Ribi di bagian depan. Mencoba memaksimalkan kembali kas berserangan di sana, tapi pengambilan Lord mungkin juga bisa untuk diamankan ya. Harusnya Lord dulu, sehingga mungkin meskipun memang ada dulu sih. Dan untuk kali seorang Jolak Ambon dengan satu buah Dextigonnya. Coba memberikan sebuah manuver di sana, tapi masih cukup kuat. Pasang dari seorang Ribi. Cukup terkonek untuk mengamankan seorang Yus di kali dan Godlike pun malah harus terjadi. Yus berhasil memenangkan sebuah pertarungan ya. Dengan ada bantuan dari segi turret sepertinya di sana, mencoba untuk balik terlebih dahulu ke bagian belakang dengan satu buah pengambilan darah yang juga kembali seorang Yus berhasil memberikan. Mencoba untuk langsung ke bagian depan, sampai Arbu, dari Adran, lagi dan lagi. Baik banget kita lihat dari seorang Adran dengan kelebihannya. Hingga untuk kali ini Ayung lagi dan lagi harus berhasil untuk ditumbangkan di match yang kali ini guys. Dan untuk dari segi clearance-nya juga dilakukan oleh pasukan dari teman-teman tim Diamond ya.
Tapi masih belum ada belum ada satu inisiasi yang komit buat ke arah sebuah lot ya. Setelah mereka mencoba untuk mengamankan beberapa inisiasi di bagian tengahnya, mencoba untuk memberikan sebuah serangan di sana. Julan Amon harus teramankan sendirian aja, membuat Julan Amon juga lebih enak untuk bisa ditumbangin ya. Apalagi Alderen kita lihat terlalu komit di bagian depannya, mencoba untuk memberikan sebuah pressure mungkin untuk pasukan dari GGS di game kali ini. Dan pengambilan lordnya akan berhasil dapat ya. Di saat Ius mulai mencoba memberikan satu buah kabelnya ke bagian depan, lordnya siapa yang berhasil ngambil dan ternyata Disguiso memberikan sebuah kejutan dengan lord yang berhasil untuk diambil. Bahkan mencoba untuk mundur juga dengan darah yang sekarang kali ini. Ribi dan juga Premso memberikan sebuah pengejaran 2 lawan 1. Disguiso masih mencoba balik dan bahkan mencoba memberikan sebuah serangannya dengan darah sekarang. Ditumbangkan. Gagal untuk bisa kabur. Disguiso harus berhasil untuk hilang dan lordnya menciptakan tentunya sebuah luka untuk pasukan dari teman-teman tim Yaman tentunya, karena dengan lord yang udah berhasil diambil semua memberikan keadaan cukup terbuka harusnya untuk pasukan dari teman-teman tim GGS ya di game kali ini, meskipun ternyata di bagian atas yang harus terkena satu eliminasi dan Tales of Pro Ribi menghambat untuk dirinya pun terkena satu buah eliminasi. Bahkan berhasil mundur kali dengan satu buah pengambilan darah yang kembali terjadi. Luar biasa pertarungan yang sangat dari jungler kedua tim, Ribi dan juga seorang Ius, yang sama-sama memiliki damage yang sangat-sangat besar dan sudah mendapatkan KD yang sangat-sangat bagus juga di game kali ini ya. Ius mencoba untuk memaksimalkan sebuah serangannya. Harus juga mengetahui bahwa Uchiha Stanley mencoba untuk memberikan sebuah pengejaran di sana. Mencoba untuk memberikan satu buah pick off meskipun harus sekali digagalkan ya. Mencoba untuk memanfaatkan sebuah serangan, bahkan Premso pun berhasil menciptakan satu buah killing spree. Mencoba mundur dan mencoba memaksimalkan Uchiha Stanley dan juga beberapa pemain lain. Bahkan Bagihan pun terconnect. Ius gak bisa kabur, kehilangan immortality. Wind of Nature kah akan menjadi tumbangan dan bukan Wind of Nature dan lebih ke arah Winter terancam ya kalau misalnya pengen ngebuat sebuah efek untuk mendapatkan sebuah freeze ya. Tapi dengan ada Premso lagi kita melihat memang pasukan dari teman-teman tim Diamond ya cukup benar-benar diunggulin banget. Tapi Electra Finable yang dilepaskan bersama dengan satu model Magic. Premso masih berhasil memberikan sebuah pick off dan Ayu pun harus tertumbangkan. Dan kali 2 lawan 1 ya. 2 lawan 2 ternyata YB udah mulai hidup. Tapi masih belum ada pengambilan Lord yang bisa tadi memberikan sebuah impact yang besar ya. Dari segi turretnya udah dapat 5 pasukan dari teman-teman tim Diamond dibanding pasukan dari teman-teman tim GGS yang udah dapat 6. Dan dari segi goldnya juga nggak beda jauh sehingga sebenarnya masih sengit banget sih kedua tim. Dan tinggal gimana caranya dua tim ini bisa maksimalin serangannya lagi ya untuk teman-teman dari GGS mungkin yang bisa memanfaatkan juga sebuah speed push ya yang bisa dijalankan oleh Ius di game kali ini guys. Dan Ayu mungkin juga bisa jadi pemain yang bisa menculik-culik meskipun dari segi damage-nya sih kayaknya nggak terlalu dalam ya untuk bisa didapetin, karena dari segi pick off-nya pun hanya berhasil mendapatkan 3 kali ya di saat dia sudah berhasil ditumbangkan sebanyak 8 kali ya damage-nya. Mungkin gak akan terlalu kuat untuk bisa mengenai pemain, cuman lumayan banget kalau misalnya Rams harus terkonek di sana atau Premso yang bisa dibilang jadi sebuah damage terbesar untuk pasukan dari teman-teman tim Diamond di match kali ini dengan sudah berhasil mengamankan 15 kali pick off. Ternyata Uchiha Stanley harus terjebak, gak berhasil kabur dan berhasil ditumbangkan. 5 orang pemain langsung berhasil cukup cepat untuk mengamankan Uchiha Stanley yang sedang sendirian di bagian bawahnya. Namun di bagian atasnya kita melihat Premso pun seperti akan mulai ikut terlibat lagi dengan pengambilan Lord yang akan didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim Diamond ya. Meskipun gak mudah, adanya satu buah Shaking Eagle dan langsung berhasil memberikan tumbangan. Premso pun berhasil tumbangkan di sana dan satu pembalihan terlalu gegabah. Buat immortality dari seorang Adran pun harus terpecahkan di sana. Di saat satu model Magic pun terconnect. Ribu mencoba untuk mundur. Premso mencoba bermain aman ke bagian belakangnya dan menciptakan satu bolong yang mungkin bisa didapatkan untuk bisa mengambil spolot yang kali ini. Langsung sampai jam berapa Bang Mario? Ih, kayaknya udah habis ini udah guys. Ambilan dialog akhirnya kali ini berhasil dapatkan Olius dan ini ya
Dari segi comeback-nya luar biasa banget sih kalau misalnya ini bisa terjadi sih guys. Soalnya kalau kalian tadi lihat momen comeback-nya itu pas gimana guys? Pas keluarnya diambil guys. Itu menceritakan kayak harapan baru dan cukup pede untuk bisa bermain lebih baik lagi pasukan dari teman-teman tim GGS ya. Apalagi ternyata bahwa Uchiha Stanley pun harus juga ditumbangkan dan menciptakan 3 orang harus terpick off. Oh 2 orang ya. Dan juga masih menunggu sekitar 48 detik lagi untuk bisa respon kembali. Dan masih terkatakan latihan pun berhasil dilayangkan. Kaizo harus berhasil ditumbangkan. Sayang sekali. Kaizo tadinya bisa memberikan sebuah impact yang cukup besar sih untuk teman-teman dari tim GGS kalau misalnya bisa dapetin bisa kabur ya ke bagian belakangnya. Coba untuk bersama-sama dengan Lord di sana. Berhasil untuk melakukan unitnya oleng kata Deska. Wah, Janet oleng ya teman-teman ya. Mencoba untuk bermain aman. Coba untuk mengaktifkan satu pemanggilan sebagian Ores buffnya. Kali ini YB cukup bisa berhasil. Coba juga memanfaatkan satu buah pengambilan juga Kara Lava Golem sama dengan beberapa pemain lain. Coba untuk menciptakan satu buah pengambilan dari segi objektif kembali sepertinya di match yang kali ini. Berhasilkah untuk dilakukan? Mencoba untuk memberikan satu buah serangan lagi, namun terlihat di bagian bawahnya hingga bahkan 4 pemain dari pasukan teman-teman tim Diamond ya. Dan mencoba untuk kuat juga untuk melakukan sebuah pertandingan di sana. Satu minion pun mulai masuk ke bagian dalamnya. Kaizo mencoba untuk maju duluan, mencoba untuk menciptakan sebuah buangan skill ya. Wah, ini beberapa tadi skill udah dilakukan oleh teman-teman dari tim Diamond ya. Tinggal gimana caranya mereka nekenin lagi dan bisa mungkin mendapatkan sebuah keuntungan dengan skill-skill yang sudah dikeluarkan di sana ya. Dan satu buat dari tim Magic dari orang berhasil terkonek. Ribi berhasil tumbangkan, Flame Sword pun berhasil dilayangkan, menciptakan sebuah luka untuk Ribi yang harus menunggu untuk kembali respon di sana. Terlalu mencoba untuk gegabah ya, malah membuat Ribi pun harus kali ini kehilangan sebuah pick off lagi di sana dan menciptakan sebuah luka yang harusnya mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari tim GGS. Dengan gak adanya seorang jungler di sana dan Kaizo akan berhasil untuk menciptakan satu pengambilan Kara Adran. Berhasil menciptakan Adran untuk berhasil untuk ditumbangkan, tapi Premso pun mencoba untuk kuat. Terkena satu baju Magic, tapi base-nya pun berhasil dihancurkan ini membuat pasukan dari tim GGS pun berhasil untuk mendapatkan satu buah kemenangan di match kali ini. Aduh, dong gua kejatuhan HP. Lo kok bisa bejer? Ketiduran itu ya. Ketiduran guys itu guys. Jadi ketiduran ya. Bennett oleng katanya, luar biasa ya. Bennettnya nggak oleng guys, ini Bang EB-nya oleng ini ya. Selfie dong Bang Mar, waduh disuruh selfie kita ya. Linknya turu, waduh linknya turu guys. Di area akhir kayaknya maksain ya guys, sehingga beberapa kali dianya harus ditumbangkan duluan. Juga kan tadi beberapa kontes yang malah membuat teman-teman dari tim dari teman-teman tim itu berhasil untuk dapetin unggulan guys, GGS ya. Dan Ius mendapatkan MVP dengan 12 kali pick off guys. Wah ini emang Ius Fanny sejati ya, ini Fanny meriam banget. 2 kali hanya ditumbangkan dan berhasil memberikan 8 kali assist, bahkan mencoba mengamankan sebuah Radiant Armor ya untuk ngamanin serangan dari Premso yang juga mendapatkan MVP di game kali ini dengan menjadi MVP di tim yang kalah guys. 17 kali nih guys, 17 kali pick off, 5 kali tumbang dan berhasil mendapatkan 3 kali assist. Gak membuat dari seorang Premso berhasil cukup kuat untuk menahan di match yang kali ini guys. Dan untuk dari segi Uchiha Stanley ya, harus dapatkan coklat bersama seorang YB di sana ya. Wah ini coklat monton untuk 2 orang guys. Gak apa-apa ya teman-teman ya, gak apa-apa. Tapi teman-teman dari tim GG sih luar biasa banget ya. Dari segi rotasinya mereka enak banget sih guys. Enak banget kalau misalnya punya banyak temen ya
kalau misalnya pengen ngerank, pengen kostum ya, ini oke banget. Dan kayaknya mereka juga untuk beberapa game yang Adi main tuh kayaknya mereka ini guys, apa, nyoba-nyoba aja ya. Kalau lihat-lihat ya kayaknya mereka nyoba-nyoba aja guys. Luar biasa sih guys. Bulak Ambon, Ayum, Des, Kaizo, YB dan juga Ilf ya, ciptakan satu kemenangan di match yang kali dan membuat pasukan dari teman-teman tim Diamond harus tertabek teman ya. Next, kita akan upload langsung dan kita